Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Gimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu apoteker? Bapak apotekernya hanya satu Pak. Dari mana ya Pak? Dari agama. Ya. Berarti ini Bapak Ibu apoteker yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara kecuali Enggano mungkin. Dari masing-masing kecamatan ada. Ada ya? Yang paling banyak Karanganyar mungkin. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang tahu dengan saya. Saya sok-sok dikenal juga ini. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini berada di bawah bidang pengolahan sampah dan limbah B3. Ya sudah beberapa tahun ini bergelut dengan limbah. Bukan hanya limbah B3 sebenarnya, tapi saya memang spesialisasinya limbah B3 gitu. Nah khusus untuk limbah medis ini bagaimana ya? Karena dia termasuk limbah yang beresiko lah ya. Jadi memang dalam beberapa tahun ini agak digeber-geber gitu kan. Harus sosialisasinya lebih diperketat lagi. Hanya saja kita memang terbatas dari sisi SDM-nya, waktunya tentu saja, dan mungkin dari sisi yang lain-lain gitu. Nah saya bersyukur sekali gitu. Alhamdulillah ada acara seperti ini. Sebenarnya ini juga memudahkan tugas kami daripada kami datangi satu-satu gitu. Nah ini saya mengucapkan terima kasih nih pada yang menginisiasi untuk acara ini, kepada Bapak Ibu dari Dinkes yang responnya cepat sekali gitu kan. Karena ini sebenarnya untuk kepentingan kita bersama gitu. Bukan hanya kepentingan Bapak Ibu apoteker, bukan hanya kepentingan dari Dinkes, bukan hanya kepentingan dari DLH sendiri. Jadi memang ini kepentingan bersama Bapak Ibu ya. Nah tadi katanya kita hari ini adalah talk show tentang penyimpanan limbah B3. Iya Bu ya, Bapak Ibu ya. Yang sudah tidak asing dengan kata-kata penyimpanan limbah B3 ada? Atau penyimpanan limbah B3 ini masih asing ini di telinga Bapak Ibu? Atau baru sekarang dengarnya?
Bapak Ibu begini, kita kalau saya buka ini PowerPoint-nya berat sekali ini ya, karena materi limbah B3 itu luas sekali dan berat sekali. Ada limbah B3 medis, karena kita sekarang bicara medis saja ya, karena kita kaitannya dengan kesehatan ini. Ada limbah B3 medis, ada limbah B3 non medis. Apotik, Fasiankes, puskesmas, klinik, praktek dokter, kebidanan tidak hanya menghasilkan limbah B3 medis. Ada juga loh limbah B3 non medis. Tahu nggak apa? Apotik pakai lampu nggak? Pakai baterai nggak untuk genset? Pakai oli nggak? Nah, itu limbah B3 non medis. Selama ini digimanain gitu kan? Mudah-mudahan setelah pulang dari sini ya kita bisa mengelolanya berdasarkan ketentuan yang ada gitu. Itu namanya oli bla 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 bla, itu limbah B3 non medis. Sementara limbah B3 medis, nah ini saya karena kita waktunya singkat, saya lingkupkan untuk yang khusus farmasi saja ya. Kalau nanti kita bahas limbah B3-nya rumah sakit, Fasiankes, wah besar, panjang sekali, luas sekali. Jadi ini kelihatannya kalau untuk limbah B3 medis, apotik, limbah B3 farmasi kayaknya ya, ibu-ibu ya, yang kedaluarsa kemasan bekas B3, kemasan yang terkontaminasi B3, itu semuanya masuk ke dalam limbah B3 gitu. Untuk yang cairan, ada nggak sih alat kesehatan menggunakan merkuri itu? Ada? Sudah tidak ada lagi. Kemudian sirup-sirup misalnya ya yang pecah begitu kan? Ada ya? Itu juga itu nanti termasuk ya limbah farmasi, berarti dia termasuk limbah B3 medis. Ya Bapak Ibu ya, saya akan kilas balik untuk regulasinya. Karena mungkin Bapak Ibu ini bingung, ini kenapa toh kami harus ngurusin limbah B3 medis yang selama puluhan tahunnya gitu-gitu aja gitu. Bapak Ibu, zaman ini terus berubah dan kita nggak mungkin begitu-begitu saja kan begitu. Kalau dulu kita masih SD, SMP, SMA kan ujung-ujungnya kuliah, nggak mungkin kita SD terus kan, begitu ya. Jadi yang pertama kita sebenarnya ada PP, sebenarnya dari UCK ya, Undang-Undang 11 tahun 2020, kemudian turunannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, turunannya lagi, lebih detail lagi, lebih teknisnya lagi adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021. Oke Bapak Ibu, catat ya. Jadi tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu disuruh mengelola tanpa ada dasar yang jelas. Bunyinya apa? Catat Bapak Ibu. Katanya tadi ada apa, SKP apa namanya? Itu untuk apa Ibu? Semacam kredit apa ya? Oh, kredit untuk apoteker ya. Oke. Pasal 51 ayat 1. Saya bacakan. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbun limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Oke. Pasal berapa? 51 ayat 1. Kemudian kita lanjut ke ayat 4. Untuk dapat, ini ayat 4-nya ya. Ini nih yang akan kita pelajari hari ini. Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi A. Standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha bagi penghasil limbah B3 dari usaha kegiatan wajib SPPL. Bapak Ibu apoteker yang punya apotek
Apoteknya wajib SPPL. Berdasarkan Permen LHK nomor 4, ya, seluruh besaran kegiatan apotek itu wajib SPPL. Oke, bisa dicek di Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Bapak Ibu yang punya apotek, adakah yang sudah punya dokumen SPPL? Belum. Oke. Nah, sebenarnya ada yang B. B itu namanya rincian teknis penyimpanan limbah B3, itu untuk kegiatan yang wajib AMDAL atau UPL. Jadi saya nggak bahas itu nanti ya, karena ini kan singkat nih waktunya. Jadi kita otak-atik standar penyimpanan. Bapak Ibu wajib memenuhi standar penyimpanan limbah B3 karena Bapak Ibu adalah yang punya apotek wajib SPPL. Dasar aturannya apa? Tadi yang Permen LHK nomor 4 itu wajib SPPL seluruh besaran apotek ya. Kemudian di Permen LHK nomor 6 2021 wajib memenuhi standar penyimpanan limbah B3. Oke, sampai di sini sudah paham untuk kenapa harus menyusun standar penyimpanan ya? Oke. Sudah ada yang pernah melihat bentuknya standar penyimpanan belum? Belum, masih belum ya. Kita lanjut ke pasal 52. Oke. Pasal 52 standar penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dan 4 meliputi, nah ini nih, ini ada 7 yang harus ada dalam standar penyimpanan limbah B3. Bapak Ibu sebenarnya bisa membaca di permen, cuma nanti kalau sudah membaca ngeblank. Ini nyusunnya gimana? Bentuknya piye gitu kan? Sampai saat ini memang belum ada format resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang seperti LHK seperti apa format standar penyimpanan ini gitu ya. Tapi kalau menurut saya sebaiknya dibuatlah seperti dokumen yang standar lah. Ada covernya, ada kata pengantarnya. Kalau bisa nih lebih bagus lagi ada pengesahan dari penanggung jawab. Oke, ada latar belakangnya, ada maksud dan tujuannya, ada dasar hukumnya. Baru nanti standar penyimpanannya itu kami begini. A. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup. Nah, ini artinya nggak boleh dong ditaruh di teras yang nanti kalau hujan air hujannya mengenai limbah B3-nya tadi, yang nggak boleh juga dimasukkan ke dalam tong sampah.
nggak boleh dimasukkan ke dalam kardus, nggak boleh Bapak Ibu. Kemasannya plastik yang kuat, bukan plastik asoy, nggak boleh. Plastik di sini maksudnya itu plastiknya kokoh gitu ya, dan dari bahan logam. Oke, selama ini yang masih menyimpan limbah B3-nya pakai pakai asoy, pakai kresek biasa. Ya kalau bisa sih kresek yang standar untuk digunakan di rumah sakit itu ya nggak apa-apa, kan kuat itu ya. Jadi harus menggunakan bahan dari plastik dan logam. Jangan pakai kardus lagi. Kan kita banyak tuh kalau di apotek kemasan-kemasan kardus obat-obatan digunakan untuk limbah-limbah B3-nya itu nggak boleh lagi. Jadi nggak boleh lagi menggunakan kardus. Oke? Karena itu untuk menghindari kebocoran, kerusakan. Selanjutnya kemasan mampu mengungkung limbah B3. Jadi limbah B3-nya tidak tumpah keluar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi kemasannya jangan penuh, jangan terlalu penuh gitu. Dikasihlah ruangannya 3/4 saja diisi biar bisa ditutup rapat, biar bisa diikat gitu kan. Kemudian memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan jatuhan pada saat diangkut gitu, pada saat dipindahkan gitu. Kemudian kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu nanti akan nanya. Saya mau tanya nih, bukan Bapak Ibu yang nanya nih. Selama ini Bapak Ibu kalau ada obat-obatan kadaluarsa itu dikembalikan ya? Itu memang ada aturannya kah? Memang seperti itu aturan apotek kah? Saya mohon bantuannya. Misal ada obat-obatan kadaluarsa, itu akan dikembalikan ke perusahaan, distributor atau gimana Bapak Ibu? Emang ada aturannya seperti itu? Kerjasamanya begitu? Oke, berarti Bapak Ibu cukup memenuhi standar untuk penyimpanannya dulu. Oke ya, penyimpanannya tadi ada 7 ini yang harus dipenuhi. Sementara kalau rumah sakit atau perusahaan atau pelaku usaha lain, puskesmas, mereka wajib bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Pihak ketiga, ada pihak ketiga yang mempunyai izin dari KLHK untuk mengolah limbah B3 itu, mengangkut dan mengolah, memasukkan limbah B3 itu. Jadi kalau khusus apotek sudah ada kerjasama, begitu, dengan perusahaan yang mendistribusikan atau pemilik. Jadi dikembalikan begitu ya. Berarti tidak kerjasama dengan pihak ketiga yang mendapatkan izin dari नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं
नजरिया लागे नहीं कहियो नजरिया लागे नहीं कहियो लागे नहीं कहियो लागे नहीं कहियो melayani tambahan istilahnya seperti itu. Nah, cuma memang biasanya itu dibarengi dengan praktek lain, misal praktek perawat atau bidan di apotek itu. Nah, kalau hakikatnya hanya apotek, yang pelayanan seperti itu sebenarnya tidak ada, gitu Bu. Jadi yang limbah infeksius seperti Ibu sampaikan tadi itu tidak berlaku untuk semua apotek, gitu Bu. Mungkin itu Bu yang mungkin bisa jadi pandangan Ibu, mungkin pencerahannya ke kami seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu, itu bagus sekali memang pertanyaannya ya. Makanya nanti ya seluruh apotek wajib melakukan identifikasi limbah B3. Muncul nggak ya di itu slide? Muncul nggak? Saya terus terang ini laptop ini memang agak bermasalah. Saya kadang filenya hilang, error, dan setiap kali ini memang susah nyambung ke slide. Memang laptop ini memang agak susah. Nanti saya kirimkan ya, karena habis nanti saya kirimkan. Jadi begini, untuk sebenarnya begini Bapak Ibu, makanya nanti apotek itu harus memiliki SPPL. Nanti di dalam SPPL itu ketahuan nanti kegiatannya apa saja. Jadi sebenarnya kalau ada yang menggandeng praktek dokter ya, praktek keperawatan ya, kemudian ada juga yang membuka jasa itu nanti harusnya masuk ke dalam kegiatannya apa saja. Jadi memang tidak semua apotek, mungkin dari 29 apotek hanya 9 yang memang kerjasama dengan praktek dokter, dengan perawat tadi. Nah, makanya nanti lakukanlah identifikasi limbah B3 khusus apotek saja. Tapi ini nanti tetap juga ada limbah B3 medis, mungkin ada aki, oli ya. Nah, tetap juga. Mana ya, nanti berarti harus kerjasama dengan pihak ketiga, tapi keseluruhannya gitu MOU-nya. Memang satu MOU itu harus satu apotek, tapi dalam prakteknya kan bisa tuh, karena untuk menghemat biaya pengangkutan sekali 6 bulan sekali masuk, jadi kan lebih murah biayanya. Atau bisa koordinasi dengan puskesmas, karena seluruh puskesmas kita Bengkulu Utara itu sudah punya kerjasama. Saya udah pegang MOU-nya untuk seluruh puskesmas Bu, gitu kan. Nanti bikin aja MOU-nya untuk seluruh apotek supaya lebih murah, lebih mudah gitu kan ya. Karena ya begitulah, kalau kita sudah buka usaha, apalagi dia ada resiko, kita mau tidak mau memang agak repot di awal. Tapi nanti tidak ada perpanjangan lagi Bu, kecuali nanti ini apotek A, dia murni hanya kegiatan yang menjual obat-obatan, farmasi. Tiba-tiba 3 tahun kemudian dia bekerja sama dengan klinik atau dokter, maka dia harus menyusun, membuat SPPL ulang gitu, dokumennya ulang lagi dari awal. Selama dia tetap farmasi saja, apotek saja, ya selama-lamanya nggak ada lagi perpanjangan ini, nggak ada lagi mengurus ini, kecuali ada perubahan begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nanti Bapak Ibu identifikasi bagaimana cara mengidentifikasi limbah B3-nya. Ini juga ilmunya agak berat, ada kodenya, ada karakteristiknya, ada kategorinya gitu. Tapi saya selintas, nanti saya kasih video Bu. Saya karena saking banyaknya ya pertanyaan begitu, karena kebetulan saya sendiri di dinas untuk yang limbah B3. Sementara bayangkan Bapak Ibu ya, seluruh puskesmas, klinik
dan rumah sakit ada 34 kalau nggak salah saya. Benar nggak? Di Utara ada 34 pasienkes itu di luar kebidanan dokter apotek. Tambah apotek 29, itu pokoknya udah hampir ratusan hanya dari kesehatan saja. Belum bengkel, belum perusahaan. Itu yang nelpon itu, yang WA saja karena saya nggak terbaca. Makanya mohon maaf kalau Ibu Rahma pernah WA kok saya lama balasnya kan. Karena banyak sekali yang nanya, saya mikir ulang kalau gini saya harus pinter-pinter juga gitu kan. Saya sudah buat video Pak, nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya, itu cara menyusun standar penyimpanan limbah B3 saya udah buat. Jadi nanti siapapun yang tanya melalui saya udah lihat itu saja Pak, karena banyak banget Bu. Kalau semuanya harus saya layani satu orang, habis waktunya gitu kan. Karena limbah B3 ini kan hanya dari sebagian kecil tugas-tugas kita gitu, belum lagi yang lain. Jadi nanti saya kirimkan videonya, itu mungkin lebih mudah nanti. Atau nanti Bapak Ibu mungkin masih ngeblank nih, gimana bentuk standar penyimpanan ini? Kalau Bapak Ibu mau yang simple, buatlah seperti SOP misalnya. Ada kan format SOP, ditandatangani sama ini, cuma nanti foto-fotonya gimana, uraiannya gimana ya kan? Kalau menurut saya memang nggak apa-apa dibuat seperti dokumen seperti biasanya, ada cover judul, standar penyimpanan limbah B3 medis farmasi apotek A, alamat di sini. Buka lagi kata pengantar atau pengesahan duluan, mana yang duluan? Nanti dilihat mana yang standar dokumen yang benar ini seperti apa. Ada kata pengantarnya, ada pengesahan. Dokumen ini disahkan pada tanggal siang, ditandatangani oleh penanggung jawab dan pemilik. Berarti itu kan dokumennya harus dipatuhi gitu. Ya Bapak Ibu ya. Baru kemudian bab satunya pendahuluan, latar belakang. Yang melatar belakangi penyusunan ini. Karena ini. Dasar hukumnya pasal 51, ayat 1 dan 4, pasal 52, manfaat dan tujuannya ini. Bab 2, dasar teori. Teorinya limbah B3 adalah penyimpanan limbah B3 itu begini, bla 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 bla. Bab 3 baru masuk standar penyimpanan limbah B3 medis apotek A. 1, yang tadi kemasan apa tadi Bu? Saya nggak apa juga. Balik ke permennya ya. Kita balik dulu. Ada 7 ya Bu. Nah, limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan. Bapak Ibu jelaskan. Identifikasi dulu. Apotek A. Identifikasi limbah apotek A. 1. Kode limbah A337-1. Ini contoh ya. Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius. Kodenya A337-1. Kategori 1. Kategori 1 itu apa? Dia berarti lebih tinggi resikonya gitu. Masa simpan untuk infeksius hanya 2 hari, 7 hari, atau 90 hari. Mabuk lah, bayangkan apotek suruh nyimpan 2 hari. 2 hari datang pengangkut, biayanya 7 juta katanya, kan gawat tuh. Jadi untuk amannya ya janganlah menghasilkan limbah infeksius sih kalau menurut saya, kalau memang apotek saja kan. Karena solusinya saya bisa kasih, Bapak Ibu beli freezer. Kalau dia di bawah 0 derajat Celcius bisa disimpan 7 hari, 2 hari. Kalau dia di bawah minus 18 derajat Celcius bisa Ibu simpan 90 hari. Kalau dia suhu ruangan 2 hari Bu. Ibu misalkan ada bidan nyuntik orang, buang itu. Ternyata cuma 1 orang pasiennya. 2 hari lagi harus diangkut. Wah, bayangkan. Nanti Bapak Ibu kucing-kucingan nanti dengan DLH. Pas DLH-nya datang, ada limbah infeksius? Oh, nggak ada Bu, nggak ada gitu kan. Daripada kucing-kucingannya Bu, yang farmasi aja. Kalau nanti ada praktek dokter kerjasama dengan dokter atau klinik, udah diurus aja izinnya sebagai klinik Pratama misalnya ya. Klinik Pratama, karena di dalam Permen 4 seluruh praktek dokter atau kesehatan itu dia dipukul rata SPPL seluruh besaran. SPPL itu sebenarnya lebih mudah daripada UKLPL. Pasti Bapak Ibu pening lagi nih, apalagi itu UKLPL, apalagi itu pusing lagi dengan
SPPL. Ya udahlah, saya persingkat nih hari ini yang mudah. SPPL mudah. Ke apa namanya? Silakan ke DPNTSP, daftar NIB, tapi sudah ada standar penyimpanannya. Karena nanti berdasarkan Permen LHK nomor 6, standar penyimpanan nanti terintegrasi dengan NIB ya Bu. Atau saya tanya dulu, adakah apotek yang membuka jasa itu yang hadir di sini? Tidak ada. Yang bekerja dengan perawat, praktek dokter tidak ada. Oke, alhamdulillah. Berarti kan kita tidak punya limbah infeksius A331. Saya kasih contoh lagi produk farmasi kedaluarsa. Dicatat kodenya A337-2. Produk farmasi kedaluarsa A337-2. Kategorinya K1, kategorinya kategori 1. Berarti dia bisa disimpan selama maksimal 180 hari kalau kapasitas seharinya tidak melebihi 50 kg. Oke. Tapi lihat-lihat juga kalau misalkan tempat penyimpanan limbahnya kecil, fasilitasnya ya tetap harus diangkut. Oke. Apalagi nih yang berhubungan dengan apotek nih. Bahan kimia kedaluarsa adakah di apotek? Kayaknya ada ya. Mungkin aerosol atau apalah yang berbentuk cairan ada. Kalau ada, kodenya A337-3. Bahan kimia kedaluarsa, dia masuk kategori 1 gitu. Kemudian sudah dicatat Bapak Ibu. Nanti kalau enggak ini WA saya aja gitu. Strip 4
pelajari Bapak Ibu. Kemasan bekas B3 pasti ada kan? Kemasan bekas obat-obatan B104D kategori 2. Silakan Bapak Ibu pelajari di PP 22 2021 itu, wah halamannya mungkin 400-an 600-an halaman. Sudah Bapak Ibu? Gimana tadi berarti langkah-langkah Bapak Ibu ini nanti ya, mengidentifikasi limbah B3, kemudian menyusun standar teknis, standar penyimpanan. Yang paling penting sekali lagi adalah pencatatan jenis dan jumlah B3-nya. Paling enak sih harian sih. Kalau yang apotik yang mobilitasnya tinggi, silakan lakukan pencatatan jenis dan jumlah limbah B3. Terakhir, kirimkan laporan ke dinas instansi terkait. Laporan apa? Laporan limbah B3-nya, limbah farmasinya. Misalnya, bulan ini apotek A ada 2 kilo atau 5 kilo, udah kirimkan laporannya. 3 bulan sekali, boleh? Oke. Mungkin sekarang ini sudah lebih dari 30 menit. Saya ngomong lebih ya. Ini baru kulitnya saja ini, Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada mungkin pertanyaan bisa ditanyakan ya.